Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah talenta harus dikembangkan. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 15 dan 21 yang demikian bunyinya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain diberi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, dan lalu dia berangkat. Ayat 21, maka kata mereka, tuannya itu kepadanya, baiklah sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, perumpamaan talenta itu menggambarkan kepada kita kemampuan kita, baik dalam waktu, dalam daya, kesempatan, atau karya untuk melayani Tuhan selagi di bumi ini. Saya ulangi, selagi di bumi ini. Yang kedua, talenta itu pemberian dari Tuhan Allah, dari kasih karunia. Sedang kalau engkau bakat, itu dari keturunan, dari gen orang tua. Dan talenta itu harus diperkembang teruskan. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah. Dan untuk kesempatan itu diberikan Tuhan selagi kita masih hidup, masih di dunia. Harus kita kembangkan. Yang ketiga maksud saya akan bersaksi kepada saudara-saudara sekalian yang kami kasih. Waktu kami masih kecil, saya diajar oleh ibu saya tentang vokal. Diajar ayah saya tentang musik, gitar dan biola. Kemudian saya pelajari betul, saya kembangkan itu. Tanpa setoi ayah ibu saya berkembang, saya terus ajari sampai kami dapat. Kemudian waktu saya muda, kami membentuk suatu vokal grup pemuda yang setiap hari Minggu saya tampilkan di gereja. Hari Senin saya mengarang lagu. Kemudian hari Sabtu saya ajarkan kepada pemuda-pemudi. Hari Minggu kami laksanakan di gereja. Itu sampai bertahun-tahun. Sehingga karangan lagu-lagu saya sebenarnya puluhan sudah. Jadi saya dikaruniai untuk mengarang lagu juga. Dan saat memuda saya, dengan hati saya ingin mengikuti Bapak Ibu yang sudah dewasa di gereja. Kalau latihan koral saya ikut. Saya nimbrung. Sehingga dalam waktu kelas 6, saya sudah bisa notasi. Saya sudah bisa suara 1, 2, 3, dan 4. Saya sudah bisa mengarang lagu. Itu waktu pemuda. Kemudian waktu dewasa, jadi bapak-bapak, saya juga tidak tinggal diam. Saya membentuk vokal grup bapak-bapak. Saya karang lagu. Saya latihan setiap minggu. Saya beritakan di gereja. Ada di pertemuan gereja secara umum. Waktu Paskah. Waktu Natal, gabungan gereja-gereja, saya tampil di sana. Saya kembangkan itu terus.
Itu waktu Bapak pada muda. Kemudian masa tua, saya merekam lagu-lagu, direkam oleh anak-anak saya. Saya memainkan musik sendiri, direkam. Vokal suara 1, 2, dan 3 direkam oleh anak saya. Dan setelah jadi, saya wartakan ke jemaat, saya berikan kepada stasiun radio supaya agak lebih luas didengar. Saya jual kaset-kaset saya, CD-CD saya ini, supaya lebih meluas. Dan ada yang lansia ini, saya pun juga tidak tinggal diam. Saya buat YouTube, saya bisa berkhotbah, saya khotbahkan. Puji-pujian saya bagikan ke seluruh dunia. Ada teman saya yang di Jerman dan Belanda, itu membagikan di sana. Sehingga talenta saya ini kesebar ke seluruh penjuru dunia. Puji Tuhan. Itu kasih karunia, bukan kekuatan atau gagah kepada saya, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Yang kelima, saudara, firman Tuhan dikatakan harus diwartakan. Itu pilihan yang sulit, saudara-saudara, untuk saudara saya. Kalau saudara saya punya talenta, harus dikembangkan dengan cara apapun juga, dengan daya kita, waktu kita, dengan kekuatan kita, kita terus berkembang sampai akhir hayat, saudara-saudara. Terus bertumbuh. Dan tentu Tuhan tidak akan diam. Tuhan juga akan disenangkan karena talenta kita. Kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Demikian kesaksian saya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, supaya saudara dan saya terus mengembangkan talenta, apapun talenta, kecil pun apa, kita kembangkan terus sampai akhir hayat kita. Immanuel. Amin.